Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang landasan komparatif pendidikan. Nama saya Sri Nandayani, NIM 120114247777. Mata kuliah Landasan Pendidikan IPS kelas 1B. Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut tiga hal: ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan komparatif. Menurut Kandel menyebutkan ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu pertama, reportorial atau deskriptif, yang kedua, historik atau fungsional, dan yang terakhir yaitu melioristik. Selanjutnya, menurut Harold Genoa 1985 dan Dr. Farrokh Jaubis 2009, pendidikan komparatif memiliki 4 tujuan. Pertama, untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses atau hasil. Yang kedua, untuk membantu dalam mengembang lembaga pendidikan dan praktik. Yang ketiga, untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Sedangkan yang terakhir, untuk menerapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara. Berikutnya, manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif menurut Arif Rahman 2010 adalah: pertama, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. Yang kedua, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang terakhir, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan kacamata etemotrisme sempit. Berikut asas-asas komparabilitas. Asas ini menurut Kamus Bahasa KBBI adalah: 1. Dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Padanya saya setuju dengan pendapat saudara, misalnya ya teman-teman. Yang kedua, dasar cita-cita atau perkumpulan atau organisasi. Yang terakhir, hukum dasar komparabilitas adalah kesebandingan. Berikut adanya syarat komparabilitas. Secara umum, di dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal adanya syarat kesebandingan atau comparability. Di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan, persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatannya yang tinggi. Berikut adanya di antara segi-segi perbandingan atau komparabilitas dalam melakukan studi komparasi sistem pendidikan antar dua negara atau lebih yang berbeda adalah: 1. Segi kemajuan pembangunan. Beberapa negara yang akan diperbandingkan adalah sama-sama negara maju atau kaya atau sama-sama negara berkembang atau miskin. Sedangkan yang kedua, segi latar belakang sejarah. Misalnya negara yang sama-sama bekas jajahan. Lebih tepat jika negara-negara yang diperbandingkan adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh negara yang sama.
misalnya Malaysia dan Filipina yang pernah dijajah oleh Inggris. Selanjutnya, segi latar belakang ekonomi, misalnya sama-sama berpendapatan per kapita rendah atau sama-sama negara yang masih mengandalkan hasil pertanian, sama-sama negara penerima pinjaman luar negeri dari donor IMF atau World Bank. Selanjutnya, segi letak geografisnya. Misal sama-sama negara yang terletak di kawasan ASEAN atau sama-sama negara Afrika Barat atau juga sama-sama negara di belahan selatan. Selanjutnya, dari beberapa segi kesebandingan di atas, menurut para ahli, jelas akan lebih layak untuk dipertimbangkan dan akan banyak memperoleh kebermanfaatannya. Akan sangat sulit bila seseorang memperbandingkan dua sistem pendidikan di dua negara yang memiliki latar belakang kultural, sosial, politik, dan ekonomi yang secara mencolok berbeda. Selanjutnya, ada satu hal penting lagi antara dua atau lebih negara yang berbeda, yaitu dua dimensi yang perlu ditentukan, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Dimensi ruang menyangkut seberapa luas atau banyak negara yang ingin diteliti atau diperbandingkan. Nah, yang terakhir, sedangkan dimensi waktu menyangkut periode waktu atau rentang waktu yang perlu ditentukan terlebih dahulu. Penentuan dimensi ruang dan dimensi waktu ini penting supaya studi perbandingan bisa lebih terfokus dan tidak mengibas kemana-mana. Nah, itulah penjelasan singkat tentang landasan komparatif pendidikan. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.